wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam terus sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pemirsa sekalian di dalam channel Faisal.Insan Solusi. Ya, kita berbahagia sekali bisa berdialog dengan Om Dik doang ya. Beliau adalah Saya yang senang. salah satu ya tokoh ya artis senior ya. Angkatannya Om sama siapa dulu Om? Wah, siapa tuh ya? Udah lupa. Apa masih sehat beliau atau sudah almarhum? Ya, kelihatannya mereka semua pada sehat-sehat. Oh, sehat, alhamdulillah ya, belum ada almarhum ya. Ya. Baik, untuk topik kita kali ini kita akan membicarakan tentang adab ya, adab berdemonstrasi ya. Ya, menurut pandangan Islam. Nah, gimana menurut Om Dik nih ya, melihat kejadian 11 April lalu ya, padahal ya yang berdemonstrasi itu dominasi itu umat Islam ya. Nah, gimana menurut Om Dik? Ya, bukan soal demonstrasi ini yang pertama, tapi persoalan siapa yang mengotori di bulan suci. Aku rasa dia bukan teman seperjalanan saya. Apapun niat sucinya gitu. Andai itu yang menguap adalah amarah, teriakan-teriakan. Karena saya punya guru gitu. Kalau bisa kita tuh gak suka dengan seseorang. Guru saya mengajarkan, cerdaskanlah dirimu hingga kamu pantas menggantikan orang yang kamu anggap tidak cerdas. Kalau kamu turun ke jalan, kamu harus ingat yang utama, di jalan tuh banyak debu-debu kepentingan. Ya. Dan kalau kamu ngomong tentang mahasiswa, maha ya, ada kata maha. Ya. Kecuali kalau kau adalah seorang siswa, orang yang banyak salahnya, kebenarannya belum terasa. Tapi kalau kamu udah pakai maha, berarti itu sudah menjurus apa yang sudah kamu pikirkan dan kamu rencanakan. Maka harus ada pengaplikasiannya dalam kehidupan juga. Kamu harus punya rencana dan tujuan yang udah bukan sekedar lagi hidupnya. Udah tidak terombang-ambing lagi. Sudah tidak pelin-pelan lagi. Karena kamu sudah ambil jurusan gitu. Ya, ambil jurusan. Jadi kamu sudah memilih. Hidup itu kan pilihan kata orang. Ya, betul. Ya, kamu harus benar-benar memikirkan dalam segala aspek kehidupan kamu. Bukan hanya soal ingin jadi apa. Tapi di perjalanan juga ada kegiatan sosial, ada panggilan jiwa untuk menjadi manusia yang mulia seperti orang teriak tolong, orang gotong royong. Ya, sampai kita turun ke jalan tapi dia gotong royong nggak mau untuk membersihkan kampung. Ya saya masih banyak kurangnya lah. Saya bisa ngomong ini karena kekurangan saya. Ya, bagaimana Om melihat ada sejumlah oknum ya, mungkin mendanai atau mensponsori ya, mensponsori kegiatan demonstrasi ini dengan sejumlah kepentingan ya. Nah, itu ada orang yang turun ke jalan itu karena ingin mendapatkan duit gitu misalkan ya, duit bangsa 50.000 atau 100.000 ya kan. Yang penting kan maksud demonya sudah tersampaikan ya, sudah tersampaikan. Nah, bagaimana melihat pandangan pragmatis ya masyarakat yang saat ini ya, yang serba instan ya, ingin mencapai sesuatu dengan jalan instan. Nah, gimana ini ya pandangan Islam ya, pandangan Islam menurut Om Dik ini seperti apa sih supaya pragmatis ini sesuai dengan alurnya ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah ataupun ya Al-Quran ya. Nah, gimana menurut Om? Apa sih tujuan kita ini 30 hari puasa? Ya. Bukankah kita menuju Idul Fitri? Fitri itu apa? Fitri itu kan sesuatu yang original, sesuatu yang
murni. Apa bisa kita mencapai kemurnian dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang kasar, anarkis, saling tuding, saling fitnah? Itu aja dulu pikirin. Sementara sabar itu adalah nama Allah ya. As-Sabur yang ke-99, nama yang paling terakhir. Sabar menurut kamu apa? Sabar itu menahan diri, kemudian istilahnya menunggu sesuatu yang terbaik buat diri manusia itu sendiri. Artinya menunggu kepastian dari Allah. Ya, itu menurut saya sabar itu seperti itu, menahan diri dan menunggu kepastian. Ya. Sabar bagi saya ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus digigir sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita cinta pada negara ini, bagian terberatnya adalah bersabar. Kalau kau menyintai pasanganmu, bagian terberat dari menyintai adalah bersabar. Lah, kalau kamu sudah tahu bahwa sabar ini diletakkan oleh Allah namanya yang terakhir, kan goalnya adalah nama dia yang ke-100. Iya, betul. Yang ke-100 itu adalah nama yang Allah sebenarnya tidak kurang dengan namanya, pasti banyak. Tapi kita harus hadir seperti sabda Rasulullah diriwayatkan banyak para sahabat. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya kelak, dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Yang satu itu kita hadir melengkapi nama Allah yang tidak kurang. Dengan apa itu? Al-Ikhlas. Ikhlas. Justru dengan ilmu ikhlas itu Iya. mungkin tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ya gue justru mau ngomong gitu loh. Kalau lu merasa ada nih Pak Lurah nih misalkan, aduh ngaco kerjanya. Kan di setiap sudut-sudut ruangan ibadah lo ada para malaikat-malaikat kan. Ya, betul. Ya kenapa lo nggak bersujud aja? Gue percaya sih ya. Gue sangat percaya itu bab-bab yang itu. Bab dimana bersabarlah. Allah bersama dengan orang bersabar. Jadi sabar yang bagaimana? Nah, sabar yang sesuatu yang diikhtiarkan, ya. Jadi kalau gue melihat ada kiai turun ke jalan, ada seorang ulama turun ke jalan, gue justru bertanya, selama ini di pondok ngapain aja? Apakah tidak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang siap menjadi pemimpin? Kenapa harus turun ke jalan? Ya, sibukkanlah diri kita di situ dan habiskanlah di situ sehingga kita punya presiden, ya mohon izin ya, kayak Erdogan gitu, penghabis Quran, ya, Erdogan ya. Punya sikap untuk bukan hanya negaranya, dunia men, Ya. dunia Erdogan. ya. Tapi gue nggak berani mengkritik orang ya, karena gue lebih banyak mempertajam introspeksi gue daripada Mengkritik orang. Iya, dan kita nggak harus turun ke jalan ya. Kalau gue difitnah aja, gue terima kasih tuh. Pertama gue dipanjangkan usianya sama lo. Yang kedua, kalau lo tidak melakukannya, kan lo sedang difitnah. Orang yang difitnah itu kan orang yang teraniaya. Dan kalau dia berdoa, doanya dijabah. Ini kan bahan bakar buat negeri ini. Kalau mereka dilakukan dengan sewenang-wenang, terus kita jadi orang-orang rakyat yang teraniaya, itu kan luar biasa. Aku rasa dua hal ya, kamu sebagai pendidik ya. Yang nanti dipanggil duluan nih, lalu kalau tidak berkenan dimasukkan ke dalam neraka tuh, yang pertama adalah pemimpin yang berlaku tidak adil. Ya, sepakat ya. Yang kedua kayak lo gini, Pendidik. orang yang berilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat bagi orang, malah ilmunya tuh menenggelamkan orang untuk belajar tentang keilmuan orang, kafir-kafirin dan lain-lain. Itu dahsyat. Dan ini kan kita perjalanan akademisi ya, menuju kebajikan. Yang tapi gua ada senangnya dengan yang kemarin itu, bahwa dipertegas
mahasiswa nggak mau ada 2 periode. Ya, Tapi gue juga belum lihat juga apa emang mau diperpanjang. ya. Kalau menurut pengamatan saya, ya, kalau dilihat dari sikap presiden, bukan saya berarti pendukung presiden tuh kamu. Dukung juga nggak Ya. apa-apa. Bukan berarti saya pendukung, tapi istilahnya ya pengkagum saja. Artinya pengkagum mungkin karena kebijakan beliau yang mungkin yang sebagiannya ke rakyat jelata, ya. Tapi yang saya sayangkan mungkin ya dia masih agak diintervensi sama partai. Gitu. Artinya kalau sudah jadi presiden ya sudah milik rakyat semuanya, lepaskan kepentingan partai. Gitu. Nah ini Nah, kan itu. ini untuk Nah, mengklarifikasi diri gue juga. iya, Bang, kenapa kamu itu, tidak ingin menjadi makanya. pemimpin kalau tidak melalui partai? Saya mau, Iya, karena saya harus menyuapi orang-orang partai kan yang telah memodali saya kan Iya, asalnya gitu. Iya, dan itu adalah konsekuensinya. Ya, tapi juga kita harus melihatnya 2 tahun pandemi ini kita tidak bisa bekerja. Ini ada pelopor nih, sapa Iya. dulu. Oke, sama dulu, rapor. Assalamualaikum, Yuan dari Pelopor. Iya. Mau ngapain Dari Wan pelopor, kesini Wan? Kita ada program sama Om Dik nih, ngasih bingkisan buat ibu-ibu yang ada di sini. Nah jadi THR ya. jadi teman-teman, Jenis THR ya. jadi teman-teman, kita nggak turun ke jalan, khususnya pelopor itu bukan Iya. berarti kita nggak bergerak kok, kita nggak Iya. peduli negeri ini, Iya. nggak juga. Iya. Ada kegiatan-kegiatan gini yang harus kita respect juga. Iya. Dan ini Beliau ada dari dari mana, Mas? Dari Jember. Jember. Jember ngantar surat dari Kiai. Mana Dari surat? Kiai, dari pondok mana, Mas? Terus sementara Al-Wafa. Al-Wafa. Iya. Oke. Ya, Waduh. Ini tanda ininya. Tanda apa sih? Anda Tanda terima. tangan. Anda terima. Ada terima. Iya. Ada berapa orang yang dikasih begini? Mana punya saya? Luar biasa. Ini teman-teman nih, namanya Oni. Ori. Dia udah aku bilang, Ori, apa maksud Pak Kiai foto aja ini, tapi dia dari Jember ke sini Iya. jauh sama Pak Kiainya. Ini langsung dari Jember, Mas. Apa nginep dulu di sini apa gimana? Di Depok dulu. Oh, di Depok dulu. Singgah Depok. Ya udah, aku udah terima. Kita foto dulu. Gini, Wan, pot. Oh, fotoin dulu lagi. Ntar mau nelpon ke ini dulu. Takutnya ada jauh-jauh apa mau ngomong sama Oh, dia. kayaknya. Iya. Gak apa-apa. Nggak masalah. Ya lanjut. Ya, jadi mengenai tadi ya adab ya, kadangkala ya mahasiswa itu ya apa mudah sekali ya dimotori atau diprovokasi ya. Nah, artinya ya seorang mahasiswa itu harus bisa ya menyeleksi ya mana nih yang berfaedah atau mana yang tidak berfaedah. Bukan gitu ya? Ya. Ya, kadangkala ya banyak sekali orang yang terpancing emosinya hanya karena imbauan ya, imbauan dari sejumlah oknum, mungkin oknum dosen ataupun oknum politik ya dan sebagainya ya untuk menyuarakan, padahal ya di balik hal itu mereka hanya sebagai kendaraan semata buat para oknum. Ya, jadi bagi mahasiswa tolong dipilah-pilih ya, mana yang berfaedah, artinya yang benar-benar menyuarakan hati rakyat gitu. Ya, jadi tidak hanya ya menyuarakan tuh atas sesuatu yang dibayar gitu, ya kan? Banyak sekali ya kejadian-kejadian ya demonstrasi ya turun ke jalan hanya mendapatkan nasi bungkus atau segala macam ya Pak ya. Nah, itu kan kita sangat miris ya melihat hal itu gitu. Nah, gimana solusinya supaya hal itu tidak terulang kembali ya, harus ada
semacam penelaah ya, artinya penelaah lebih dahulu apakah ya maksud dan motif demo ini murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat atau emang ya atas dasar dorongan sejumlah oknum. Bukan begitu, Om? Ya, kita berkaca lah. Hidup itu merah putih lah. Merah itu menang, putih itu kalah. Kita sudah sepakat bendera kita merah putih. Menang dan kalah dalam satu kibaran. Ini yang saya lihat dalam kenyataannya. Walaupun sudah berlangsung lama, yang kalah ya masih nggak terima. Iya. Padahal yang kalah pun sudah bekerja sama dengan yang menang gitu. Iya. Jadi ini kekerdilan cara berpikir. Iya. Nah, itu bagaimana ada sejumlah suara misalkan masih menyuarakan supaya negeri ini menggunakan sistem khilafah gitu. Ya, kalau menurut saya Ya ini kan ada Pak dosen tadi baca-baca ya. ya, Bulan oke. Ya, PR ya. oke ya. Jadi Ini orang cerdas yang diutus Allah iya, untuk hadir melihat transkrip. iya, ya itu. Ya. Jadi ya kalau kan kita hidup di negara demokratis ya, Om. Ya Pancasila artinya itu mewakili semua suku, agama dan ras ya. Nah, alangkah bijaknya ya untuk menyuarakan hal itu mungkin dalam penerapan hukum saja bisa dengan menerapkan hukum khilafah. Tapi kalau untuk hidup bernegara itu sepertinya harus diurungkan. Ya artinya ya itu karena asas kita Pancasila gitu. Ya. Jadi kalau untuk penerapan hukuman misalkan bagi yang korupsi, Ini pertanyaannya bab ini kapan selesai? ya bagi yang korupsi itu potong tangan silakan. Bukan begitu ya, Om? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Apa istilahnya ya dalam penerapan hukuman boleh menggunakan khilafah. Gitu. Tapi dalam bentuk bernegara atau bermasyarakat ya sebaiknya dipertimbangkan gitu. Ya, dipertimbangkan matang-matang apakah ras yang lain itu bisa menerima atau tidak. Ya kan? Lain hal kita hidup di negara Timur Tengah yang mayoritas Islam ya, itu tidak masalah. Ya, karena kita hidup beraneka ragam, bineka tunggal ika. Gitu. Kalau menurut Om sendiri seperti apa? Gitu? Ya kalau kamu mau ngomongin Islam, apa yang tidak Islam sih Pancasila ini? Ya, Islam itu apa? Pertanyaannya yang dibawa sebagai konsep besar, sebuah gagasan besar, sebuah ide besar itu apa? Ya, kalau kita bicara tentang agama lain, Hindu, mau pelajari semua, tapi satu kata mewarisi dia adalah reinkarnasi. Ada agama lagi yang baru, Buddha, mempelajari semuanya lengkap. Satu kata mewakili dia adalah nirwana. Lalu ada Injil, ada Kristen. Apa satu kata yang mempelajari semuanya? Dia mempelajari lengkap, begitu lengkap sampai berpisah saja harus kita ke Vatikan dan lain-lain. Apa sih satu kata? Kasih. Nah Islam ini satu kata juga mewakili. Ya. Ada syariat, tarikat, hakikat, marifat, maliki, hambali, hanafi sampai banyak banget. Ada sih asuni. Ya. Tapi satu kata apa sih? Apa kira-kira? ya satu kata ya, tadi. Satu kata. Adil. Hmm? Adil, jujur. Nah, Ya, adil pentingnya. adil. Sila pertama apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dua, Kemanusiaan yang adil dan sudah ditulis. ya, Sila kelima, keadilan. ditulis lagi Iya. 2 kali. Kita mau masuk Islam, suruh syahadat. Syahadat itu gimana? Adil kan yang menciptakan dan yang diciptakan, yang tidak nampak dan yang pernah menapati las. Lalu jaminannya apa? Jaminannya hablum minallah. Hablum minanas. Adil nggak? Adil. Jadi ini agama yang sangat, kalau diterapkan ya udah nggak usah diomongin lagi, sangat Pancasila sekali, adil gitu loh. Iya. Sampai laki-laki boleh menikah 2, 3, 4 asal berlaku. Adil. Kan konsepnya jangan adil itu dipakai buat orang berpoligami. Yang dikhawatirkan Iya. kalau lu berpoligami hilang keislaman lo gitu. Iya. Jadi lu tanpa pernikahan kan juga harus berlaku adil. Kapan olahraga, Iya. kapan ibadah, Kapan kapan ibadah, ke masjid, masjid. kapan bermasyarakat.
Ya, kapan cari duit, Ya, itu harus kapan berangkat sedekah. adil. Ya, adil buat diri sendiri dulu ya. Ya, adil bernegara itu penting. Makanya orang-orang yang tidak berlaku adil, hakim-hakim yang tidak berlaku adil, wah kawat itu. Nerakanya sempurna itu. Iya. Gitu Pak. Jadi menurut gua Pancasila itu udah nggak bisa dirubah lagi lah. Ya, jadi intinya Udah sangat Pancasila adil sekali. sudah Udah sangat Islam harga sekali. mati ya, artinya udah harga mati, udah Islam sekali ya. Ya. Jadi ya artinya sangat disayangkan kalau orang bilang anti Pancasila. Nah itu patut dipertanyakan keislamannya. Itu ya. Ya, patut dipertanyakan gitu. Itu logo keren banget ya. Lambang negara kita tuh udah keren habis lah. Makna-maknanya. Iya. Jangankan itu, logo NU aja tuh. Gua kadang-kadang Ya, logo itu ya. itu orang dulu bisa bikin kayak begini. Iya. Karena gue orang desain. Gue bukan orang politik, bukan Iya. orang partai ya. Karena kan dia Nusantara. Gitu ya. Nah, lebih baik begitu Iya. kalau mau. Nusantara. Kan lagu Indonesia Raya ini kan lagu kebangsaan kita ya. Bangsa Judulnya apa? Indonesia Raya. Ya. Kita ini kan negara Indonesia, nggak pakai raya. Makanya kita nggak pernah merayakan kebahagiaan, nggak merayakan pesta kemenangan. Ya. Jadi rayanya tuh jangan dibuang sebenarnya. Kalau mau ya ganti dengan Nusantara, Nusantara. Nah, sementara ada kota baru namanya Nusantara ya. Iya. Keren juga. BKN. Keren. Iya, iya. Assalamualaikum Kiai. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti di episode berikutnya. Ya, ya, kita ketemu lagi sampai di lain waktu. Ya, gimana Terima Kiai? kasih atas perhatian para pemirsa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.